Halo semuanya, kembali lagi di Ende Ngobrol bareng Dennis. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat dekat sama remaja masa sekarang ini ya, yaitu sosial media, eh, body image dan pornografi. Oke, di sini saya nggak sendirian, saya ditemenin oleh tiga orang yang keren ya. Pertama ada Dr. Jasmine. Halo. Halo Dennis, halo semuanya. Terus tadi yang kedua ada psikolog yang keren banget. Ada Kak Uni. Halo semuanya. Terus ada narasumber yang berani untuk men-sharing pengalaman pribadinya. Halo dulu. Halo semuanya. Oke. Ini teman-teman, langsung aja ya ke pertanyaannya. Ini ada 5 pertanyaan gitu jadi dokter. Nah, tadi pertanyaannya Bu. Dok, mungkin jadi kayak kenapa sih kok gampang banget remaja kecanduan pornografi? Jadi ya, menurut saya, karena remaja itu kan otaknya masih labil kan, masih kayak berkembang gitu. Jadi dia itu masih punya apa ya, kakaknya itu kayak dopamine gitu ya, hormon dopamine gitu. Nah itu teh hormon itu tuh yang bikin seneng gitu. Jadi kalau misalnya kayak remaja itu kan masih labil, masih kayak berkembang, terus kayak nonton yang kayak gitu, terus kan muncul nih hormon dopamine itu kayak jadi dia tuh senang kan habis kayak gitu kan. Pernah masih kisi nonton yang Oh, berarti kayak resep itu ya Johan? iya. Oke. Nah, tunggu dulu nih. Gimana pengalaman lu sendiri? Apakah ada yang bercerita? Ya, soalnya gua awalnya cuma diskusi kayak ada banyak teman dari itu yang kayak namun yang utamanya di kayak kebiasaan gitu. Jadi karena mulai diakses juga kan, awalnya juga mikir kayak ini hal yang sepele, tapi lama-lama kayak di nyari-nyari gitu ya. Dan itu ngaruh pingpong. Ngaruh banget kayak gue jadi gampang pancing sama hal yang sensitif sama sekarang gue nilai kalau saya hubungan itu agak sedikit melenceng. Itu normal terjadi loh, dan banyak remaja zaman sekarang yang hal serupa. Mereka kayak banyaknya yang pengen cerita tapi mereka takut buat cerita, padahal ngomong dan minta bantuan itu tuh justru langkah awal yang bagus banget. Oke. Dok, bisa dijelasin nggak beda soal itu otak remaja? Jadi gini, pornografi itu bisa bikin otak kayak ngira gimana ya, kayak kita tuh pingin terus kayak yang itu tuh nggak gimana ya, yang ada di dalam video yang begitu itu kayak nggak nilai dan nggak kayak gimana ya, itu kayak cuman ada kayak filter atau kayak apa deh, nggak baik kan, cuman jadi kayak bisa bikin kita itu kayak ngerasa kok aku nggak kayak di video itu ya, kok kita nggak kayak gitu ya, atau kayak ngerasa kurang gitu kita. Itu kayak bisa mengubah kita ya Dok? Iya, banyak video kayak remaja tuh kayak cara pandang itu tentang kasih sayang, terus kayak batasan dan persetujuan itu loh. Iya, dari sisi psikologis juga biasanya kok kayak gitu. Pornografi itu bisa bikin remaja cemas, bisa bikin remaja gampang lagi insecurean, karena remaja-remaja komparnya tuh dia tuh bakal bandingin dirinya sama apa yang ada dalam video itu, sama aktor-aktor yang ada dalam video itu. Dua, kamu banyak makasih nggak sama isi? Kalau gue sih kayak apa ya, gue sering banget lah ngerasa kayak pembadan lo gak kayak yang ada di media-media gitu, atau hubungan tuh gak harus kayak gini. Padahal kalau gue lihat ternyata semua itu punya settingan. Itu bahaya sih kalau remajanya kecanduan pornografi ya. Bisa-bisa nanti bisa mengganggu hubungan baik dia di masa depannya. Nah, sedikit dulu. Kalau di media sosial, kenapa sih banyak temennya yang memilih insecure soal badan itu? Karena di media sosial itu banyak yang di-highlight, orang-orang tuh suka mengikuti standar-standar orang itu loh. Jadi sebenarnya ya, standar orang cantik atau ganteng itu tuh kan beda-beda ya setiap orang. Tapi biasanya remaja-remaja yang nonton media sosial itu selalu pengen dirinya, iya aku pengen kayak gitu. Mereka gak pernah ngerasa cukup sama apa yang mereka punya. Betul, dari sisi kesehatan pun banyak remaja yang kayak
dia tuh melakukan diet tapi dietnya tuh yang kayak berlebihan, gaya sesuai aturan. Terus kayak berolahraga yang kayak olahraganya itu kayak berlebihan yang bikin stres, kayak rambut rontok, kayak itu pak kayak Betul banget. Itu juga ngaruh sih sama mental kita. Kalau misalnya kita kebanyakan insecure kan nanti mental kitanya jadi down, kita bisa cemas. Kita juga bisa ngerasa sedih terus, itu bahaya. Bisa stres. Kalau kamu dulu, kamu pernah gak ngerasain tekanan di manusiawi? Pernah banget kayak gue lihat Oh, benar-benar. badan tuh kayak orang-orang badannya bahu kulitnya mulus dan hal yang bikin gue cukup insecure gitu. Padahal ya, tiap tubuh itu unik. Kalau kamu bandingin sama orang lain terus, ya kamu pasti bakal merasa kurang terus. Padahal orang lain juga gak punya apa yang dari kamu punya loh. Jangan merasa insecure, betul. Kayak nih Sama juga bagian yang paling penting ya. Gimana kalian ngebangun body image? Oke, kalau dari aku ada beberapa tipsnya ya. Yang pertama itu follow akun yang sehat. Kita jangan follow akun-akun yang kayak bermasalah, kayak akun pornografi atau semacamnya. Yang kedua itu fungsi ke tubuh kita sendiri. Fokus ke fungsi tubuh kita sendiri. Maksudnya aku maaf ya. Jadi kan jangan maksain kayak sebenarnya hidung itu cukup fungsinya untuk bernapas. Kita bisa bernapas juga kayak bersyukur ya. Jangan harus pengen, kalau misalnya kalian pengen mancung ya kan mancung sama pesek sama-sama bisa bernapas gitu. Terus kurang banding-banding diri kalian sama orang lain. Karena ya tadi ya, kalau misalnya ngebandingin terus sama orang lain ya kita gak akan pernah ngerasa cukup. Terus self talk yang positif, kayak rawat, ganti terus kalau misalnya kayak yang setiap ngomong, iya aku jelek, aku kurang, kayak aku naik atau aku itu, ganti sama kayak aku yang positif, aku cantik, aku ganteng gitu. Terus kelilingi diri sama teman-teman yang baik, positif gitu, yang suportif juga. Karena teman-teman sama lingkungan yang suportif itu bisa ngaruh juga ke insecure kita, bisa ngelatih diri kita biar lebih pede nantinya. Sama coba ya. aku ada tambahan nih sedikit. Kita juga itu penting loh buat jaga diet. Terus kayak jangan sampai nyalahin tubuh kita gitu, kayak kenapa sih tubuh kita kayak gini gak kayak gitu. Kita jangan kayak gitu, kita tuh harus bersyukur. Kita tuh kayak kan karena emang orang-orang tuh kan beda ya. Setiap orang tuh pasti beda. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Paling penting syukur. Iya. Apa itu syukur di hidup kalian ya Iya, guys. syukur ya teman-teman. Kamu dong. Sih nih kamu mulai lebih menerima kamu sendiri. kalau gue sih kayak mulai dari sadar aja dulu sih, dari diri sendiri kalau semua yang kita lihat dari media itu gak sepenuhnya nyata sama ya fokus sama diri sendiri aja. Harus ada yang bisa dilakukan badan dan bukan cuma tampilannya aja. Keren sih itu banget gue kayak namanya. Iya. Terus dong, ada pertanyaan lagi mungkin nih. Ini Mungkin penting banget sih. betul ya lagi. Oh, Apa itu boleh, itu Cok? ya. Kalau diminum. Waduh, belajar lagi. Yang teknik dulu. Iya, banyak ya. Promosi dulu lagi. Saya menang loh. Jadi kan itu sebenarnya ini anak SMA biasa yang berbagi pengalaman. Ketemu dia banyak dia. Iya. Oke, kemudian yang mengenai ini penting banget sih jika kayak tuh apa yang bisa dilakukan kalau kemudian pamer pornografi baik sengaja ataupun enggak. Kalau misalnya enggak sengaja sih ya, kalian bisa kayak langsung cepat-cepat tutup dan adukan secepat mungkin. Pokoknya kayak apa sih, jangan jadiin itu tuh cuman kayak alasan ya juga nggak sengaja. Jangan gitu nih, kayak kalian juga harus sadar kalau misalnya itu kan nggak baik. Kayak harus cepat-cepat sadar. Terus kalau misalnya jangan dibiasain. Terus kayak coba batasi akses kalian buat kayak hapus namanya video yang kayak gitu, hapus kayak
foto-foto juga hapus. Dan kalau misalnya kalian nih ya, kalau dari aku, kalau misalnya kalian lagi kayak mulai masuk ke permasalahan ini ya, kalian jangan malu buat cerita ke siapapun itu, terutama ke orang tua kalian ya, pasti orang tua kalian kan dekat gak sama kalian. Kalau misalnya kalian dekat sama orang tua kalian, kalau misalnya kalian punya masalah yang kayak gini, coba cerita ke orang tua kalian, cerita yang dekat-dekat. Minta bantuan itu bukan memperlemah diri kita atau bukan mempermalukan diri kita. Justru minta bantuan atau cerita ke orang lain itu bisa membantu diri kita buat keluar dari masalah itu. Karena kalau misalnya kita nggak cerita ke orang tua, kayak kita tuh kan mendem kayak sendiri. Terus kayak kita tuh stres, kita bisa ngejahatin diri sendiri. Kita tuh bisa kayak larinya tuh bisa ke kayak kita tuh kayak nyari yang kenyamanan gitu. Kayak ini juga ya kayak ini kita kan topiknya kayak pornografi gitu. Itu bisa jadi kayak itu teh pelariannya kayak remaja tuh kayak nyaman gitu. Bisa kan kalian tuh cerita gitu terus terbuka, jangan gini ya, jangan terpaku ke hal-hal yang kayak gitu. Dari orang tuanya juga sih, kalau misalnya sekarang kan akses HP itu kan bisa diakses yang kayak perlu akses orang tua ya, kalau misalnya mendownload sesuatu atau mau buka sesuatu. Nah, orang tua bisa pakai itu. Aplikasinya apa sih? Family Link. Oh iya bener. Iya, Family Link. Soalnya aku juga nerapin ke anak aku ya, kan emang masih SMP gitu. Terus kayak gimana ya, emang udah dikasih HP gitu. Terus aku juga kayak takut ya kan sebenarnya pergaulan tuh kan banyak yang gimana ya, Kurang baik. Iya kurang baik kayak gitu. Jadi aku tuh kayak takut kalau anak aku tuh kayak terbawa-bawa hal yang kayak gitu. Makanya aku tuh kayak pinginnya tuh ya masih dalam pengawasan aku. Pasti sih. Iya. Tadi satunya lagi nih kalau untuk dokter sama kalau ini ada nggak kayak pengalaman kalian dan pengalaman pribadi kalian itu tentang topik yang tadi kita bahas tentang di media sosial, berimage dan pornografi itu ada nggak pengalaman pribadi kalian itu? Kalau misalnya dari aku ya, kebanyakan aku dengar kayak teman-teman aku sih pada insecure. Kalau misalnya main media sosial gitu kan, mereka tuh suka ngerasanya bener sih, apalagi zaman-zaman sekarang ya, media sosial tuh kayak udah besar banget. TikTok, Instagram, yang gitu-gitu kan. Kebanyakan kan influencer yang kayak gitu. Orang-orang tuh suka pada pengen ngikutin gitu. Mereka tuh suka pengen jadi diri orang lain. Pengen jadi influencer itu, teman-teman aku juga pada banyak yang insecure sih. Kalau dari aku sih, saya kan punya kayak pasien. Dia itu kayak gimana ya? Stres depresi. Pokoknya kayak bahkan hampir tahu nggak sih kalian yang kayak pernah banget ya sih kayak bad control. Nah itu juga kayak banget Stres ya. dia kayak gitu. Terus kayak ibunya tuh minta tolong ya ke saya kayak ini tuh gimana gitu. Ya kesian nih sebenarnya kayak gitu kan nggak baik nih, jangan dong kayak bisa sampai kayak kalian mau mati gitu. Kayak guys itu harus dinikmati. Kalau misalnya Gani sendiri, Kalau gue sih ada sih ya, beberapa waktu yang lalu teman juga yang udah kecanduan, maksudnya kayak ke pasien berapa? Mungkin kalau dianalogikan ke rokok misalnya kayak rokok yang benar-benar berat banget, aktif dia kalau nggak. kalau kamu kan ini ya, kamu juga termasuk yang pernah mengalami masalah ini, pernah terjun. Kamu sekarang udah mulai membaik. Oh udah saya stop. Kamu udah cerita ke orang-orang terdekat dia. Udah ini terbuka untuk orang tua. Udah mulai itu. Dan pertanyaan udah pernah kita target tadi. Ya ini dari kru ada pertanyaan kan? Ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada. Pertanyaan dari netizennya habis emang. Habis ya. Coba cari lagi ada. Kita ngobrol sama aja tuh. Ya ngobrol aja gitu. Luar biasa. Iya. Kalau dari sendiri kenapa kamu tiba-tiba pengen ngeputusin masalah ini? Nah, itu karena kan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya loh karena masalah-masalah itu pada remaja-remaja Sih benar. ya kan? Makanya saya bikin itu kayak buat edukasi untuk para remaja-remaja supaya tidak kayak orang yang ini. Oh my God. Ada apa kan? Jangan mencontoh kok. Nanti datang aja ke aku ya kalau kamu stres.
Tidak boleh ya. Gratis. Ayo, di sekolah. Bisa diatur. Oke lah, Tadi kamu Juga ada lumayan tugas bisa. ya. Kalau ada yang konsultasi. Bisa ya ini kalau Kemana ya kan? Saya sih. Tiba-tiba jauh. Yang ini. apa ya? Kayak apa sih? Udah sih kalau mau ya sih. Nggak ada. Terima kasih. Oke, cukup sih untuk pembahasan kita hari ini. Pembahasan ini seru sih. Ya. Ada pengalaman dari dulu, terus ada juga sharing dari dokter sama Kaulis. Edukasi banget ya. Iya. Lalu yang sangat paling pasti kalian semua. Jangan lupa diterapin ya hal dan tips dari Kaulis, sama Yasmin. Semoga bermanfaat juga untuk kalian semua di luar sana yang sedang mengalami kayak gini. Benar. Ya, jangan sampai terlambat untuk menjadi lebih baik. Kalian boleh gagal, tetapi tidak mungkin gagal lagi nantinya. Harus bisa berubah, harus bisa Keluar dari zona betul. kalian. Karena bisa berubah. 1% perubahan di hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Asik. Keren banget. Akan ada dan tuan. Dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa pornografi bisa ngaruh terpatah dan cara pandang. Terus media sosial juga bikin standar yang sangat tinggi sehingga kita tuh kayak rasa pengen atau rasa mau mengikuti standar itu yang padahal orang lain juga belum tentu peduli sama kita sendiri. Terus juga penting buat bangun body image positif, oke? Dan selalu ada jalan buat pulih dari kecanduan pornografi. Makasih banyak ya buat dokter ini sama Kaulis. Semangat dulu. Terima banget ya. Jangan lupa tetap jaga diri ya untuk kalian semua yang nonton di sana. Jaga diri dari bahaya. Tetap berdoa dan selalu meminta dari kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dari kami semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay tune di video kita selanjutnya. Bye.